kenapa lampu itu yang menyala ya? Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan kabel USB nih yang kita letakkan di. Jadi ketika ada konslet atau tegangan arus pendek ya. Halo sedulur, welcome to Sedulur Foto Studio Channel. Oke, apa kabar nih sedulur semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga diberikan limpah rahmat rezekinya. Oh ya, ngomong-ngomong, marhaban ya Ramadan. Kita sudah memasuki di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkat dan rahmat seperti ini. Ya, ini baru aja kita menyelesaikan puasa hari pertama. Alhamdulillah puasanya tinggal 29 hari lagi. Itu meme jadul ya, obrolan bapak-bapak. Oke. Ya, semoga intinya kita selalu diberikan kesehatan lah, intinya seperti itu ya. Dan di bulan Ramadan seperti ini semoga kita diberikan semangat untuk selalu beribadah dengan baik begitu. Dan juga ngomong-ngomong nih, katanya kan nggak boleh mudik lagi nih untuk lebaran tahun ini seperti tahun kemarin ya. Ya udah, lebih baik kita mengikuti protokol kesehatan dulu aja supaya kita nggak menyebarkan penyakit. Jadi kita yang dari jauh jangan pulang dulu. Kita menjaga orang-orang yang sedang ada di rumah, terutama orang tua kita ya yang sudah lebih rawan lah terserang virus begitu. Oke, jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang lampu yang kita gunakan di studio, Godok DE300. Seperti apa? Ini dia. Jadi ini ya teman-teman, DE300 yang biasa kita gunakan di studio untuk sebagai lighting ya ketika kita ngefoto. Kadang juga kita gunakan sebagai lampu continuousnya kita gunakan sebagai penerangan ketika kita bikin video. Nah, jadi seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada lampunya. Ini dia lampu continuousnya nih. Nah, sayangnya di DE300 ini lampu continuousnya masih berwarna kuning, jadi belum berwarna putih seperti AD-AD-an gitu ya. Tapi juga sangat membantu sih dalam mencari fokus dan bikin video kayak gini. Kita bisa gunakan sebagai penerangannya, karena kalau pakai lampu aja jelas banget bakal kekurangan cahaya. Oke, jadi di bagian lain, jadi di bagian lain, di bagian belakang ada beberapa tombol. Ini kabel powernya, ini kabel untuk trigger ya. Ini saklar on off-nya, saklar power di sini. Kemudian ini dia ada lampu model, jadi menyalakan lampu continuousnya ada di bagian belakang ini. Kemudian lampu sound, apa sih lampu sound itu? Jadi lampu sound itu kita gunakan untuk memberikan suara. Jadi ketika kita melakukan shoot, ketika lampu ini reload power ya, reload energi, jika sudah full dan kita bisa gunakan lagi untuk mengambil gambar lagi, itu akan berbunyi tit gitu. Jadi kurang lebih seperti itu nih. Kemudian di bagian belakang ada lagi slave. Slave itu biasa kita sebut sebagai mata kucing sedulur. Apa gunanya? Bukan untuk memantulkan cahaya ya, tapi ini sebagai sensor. Ketika lampu ini tidak kita gunakan trigger, dan ada satu lampu lagi yang menggunakan trigger dan lampu itu menyala, kemudian lampu ini juga akan ikut menyala berkat sensor yang ada di belakang atau di bagian bawah dari lampu ini DE300 ya. Kemudian tombol tes. Nah, ini dia nih tombol tes yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita menambah power, kita bisa tekan tesnya dulu nih untuk ngecek lampunya nyala enggak. Ternyata nyala, gitu berarti powernya sudah pas sesuai keinginan kita ya dulu. Kemudian ada dua pelintiran di bagian atas. Bagian atas ini di bagian sebelah kiri ada min sampai dengan max. Nah, ini dia min dan max. Itu kita gunakan sebagai seberapa besar daya atau power dari lampu ini, mulai dari 5.0 sampai dengan 7.0 begitu ya untuk lampu yang belum HSS. Jadi kita kesulitannya masih harus kira-kira cahayanya dikurangin seberapa nih, ditambah seberapa nih.
Oh sorry sedulur, ternyata kebalik. Untuk yang bagian kiri ini ternyata power dari lampu continuousnya ya. Lampu continuousnya. Nah ini dia, jadi gelap terangnya diatur dari tombol ini. Kemudian baru nih yang di sebelah kanan, puntiran yang di sebelah kanan ya, fuse sebelah kanan, kok fuse lagi. Pokoknya bagian kanan inilah, bagian kanan ini kita gunakan untuk menambah atau mengurangi power dari daya lampu ini yang tadi aku bilang, mulai dari 5.0 sampai dengan 7.0 ya. Jadi semakin besar angkanya, semakin terang juga lampu yang dihasilkan. Nah untuk bagian atas ini adalah indikator seperti tadi yang aku bilang lagi. Angka dari powernya itu bakal muncul di monitor ini nih sedulur. Kemudian kita berpindah ke bagian samping ya. Di sini yang agak unik nih. Di sini ada kabel USB. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya nih, kabel USB ini apa sih kegunaannya ya? Jadi begini dulu, di beberapa kamera nggak ada yang tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan hot shoe. Nah, maka dari itu kita nggak bisa meletakkan trigger di kamera tersebut. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan kabel USB nih yang kita letakkan di sini. Contohnya beberapa kamera, di beberapa Fuji itu tidak ada triggernya. Seperti XA3 nggak ada ya, Pak? XA3 nggak ada ya. Nah, maka dari itu kita menggunakan kabel USB ini sedulur, atau kabel-kabel lain yang bisa digunakan begitu. Kemudian di sini masih ada lagi. Nah, untuk bagian ini nih sedulur, di bagian ini adalah fuse atau lebih tepatnya sikring. Jadi ketika ada konslet ini jadi bagian keamanan ya, bagian keamanannya. Jadi lampu ini sudah aman banget lah karena ada fuse-nya atau sikringnya. Jadi ketika ada konslet atau tegangan arus pendek ya, sikring ini bakal patah dan akhirnya lampu ini nggak menyala nih sedulur. Jadi kita bisa menghindar atau terhindar dari yang namanya konslet. Nah itu letaknya ada di sini nih. Baik sedulur, kemudian gimana sih cara pemakaiannya ya? Tentu aja yang pertama harus kita lakukan adalah memasang kabel power. Jadi seperti ini, kita sudah punya kabel power di sini. Dan juga langsung kita konekkan dengan triggernya ya. Kita menggunakan Nice Photo AC4. Itu kita colokan aja. Oke. Jadi setelah kita masukkan ya powernya, maka di sini indikator listriknya sudah menyala pada trigger. Iya, sebelumnya ini dia, ini juga triggernya. Nah, bisa menyala. Nah, sedulur, jadi kenapa lampu itu yang menyala ya? Nah jadi begini sedulur, indikatornya sudah menyala ya. Kita sudah siapkan trigger juga nanti. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyalakan bagian powernya. Nah ketika sudah on, maka pada LED sini, layar monitor ini bakal muncul tombol off. Kenapa tombol off padahal kita udah on kan? Ini karena pengaruh dari dayanya ini, jadi powernya. Jadi ketika kita geser ke kanan sekali, itu akan berubah 5.0 ya powernya. Nah kemudian bisa kita sampai maksimal di angka 7.0. Nah jadi semakin besar angkanya, semakin besar dayanya atau semakin terang lampunya. Kemudian untuk bagian ini, seperti tadi aku bilang ya, model itu kita gunakan untuk menyalakan lampu continuous. Jadi membantu pada saat kita akan mencari fokus. Kita nyalakan coba. Nah, jadi seperti ini dia ya. Bisa dilihat di sini. Lampunya menyala dan kita matikan aja karena cukup silau ya. Oke, kita tutup dulu supaya aman ya. Oke, jadi fungsi lain di sini adalah sound. Oke, kita sekarang sudah matikan. Ketika kita geser juga nggak ada suaranya, jadi mode silent begitu. Sip. Kemudian self ini ketika lampu yang lain nyala, kemudian lampu ini juga akan ikut menyala. Kemudian tes. Nah, tes itu kita mencoba untuk menyalakan flashnya ya. Jadi ketika tidak ada trigger, kita mau mencoba dulu, bisa kita gunakan tombol ini. Nah sedulur, untuk menyeting ya supaya bisa kita nyalakan dengan ini,
Kita harus memastikan di sini channelnya sama ya. Ini channel 1 on, 2 off. Di sini juga. Nah, pada bagian ini receivernya 1 on, 2 off. Jadi ketika sama, kita menggunakan flashnya bisa. Nah, baru terhubung. Begitu sedulur. Coba sekarang kita nyalakan powernya. Kita tambahkan powernya ya. Nah, suaranya semakin keras, dayanya semakin keras, kemudian reload pada energinya juga semakin lama ya. Nah, itu dia. Beda lagi ketika kita menggunakan power 5, ini dia. Reload energinya lebih cepat ya, karena daya yang digunakan lebih kecil. Jadi begitu sedulur. Oke. Harus pindahnya kan. Oke sedulur, jadi seperti itu ya fitur-fitur yang ada di lampu Godox DE300 yang kita punya. Nah, mulai dari fitur-fiturnya, cara pemasangannya dengan trigger juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu, powernya juga seperti itu. Nanti sedulur jika pengen membeli atau punya juga atau pengen menggunakan lampu yang belum HSS, kurang lebih seperti itu ya caranya. Jadi ya cukup menyenangkan menggunakan lampu seperti itu. Nah, sayangnya banget lampu yang belum HSS ini belum ada tools eksternalnya yang bisa kita gunakan supaya lampu itu menjadi HSS ya. Karena dari kemarin aku belum menemukan caranya. Mungkin suatu saat nanti ada, atau memang ya beda generasi sih seperti itu ya. Oke sedulur, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Semoga sedulur semua yang belum paham menjadi lebih paham. Semoga dari yang belum tahu menjadi tahu. Oke. Pokoknya ikutin terus channel kita ini, Sedulur Foto Studio. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng sedulur adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Oke ya, see you on the next video and bye.